Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu Saint Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah, kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan. Wow, Masya Allah. Semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik masih ada juga di sana, di dapur masak-masak terus. Alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana, dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia, tapi sudah mirip Indonesia. Sudah mirip Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah, kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga. Alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini. Ya seperti mudik di kampung halaman. Nah, Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Oke. Baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri ini setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana Bu Yulia?
Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah apa ya gedung tersendiri. Mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu, saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu, biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung apa namanya salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat amplop belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya ini yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Halo. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini, sekitar kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Iya, ada 3. Jadi 2 ikut kami salat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut salat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk salat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Saint Petersburg, biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada zamannya pada Marno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang alhamdulillah. Baik Bu Yulia, terlepas dari alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan umat Muslim ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu. Kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti itu. Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak
tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini. Dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di Saint Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga itu setiap hari itu tidak apa namanya, tidak terlihat kayak apa ya. Banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu. Tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Artinya memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul sekali. Saint Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini itu. Indonesia. Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. Ya Allah, waduh bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini alhamdulillah insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di Saint Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Aceh. Salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman? Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo terus. Ayo, ada salam enggak ada? Mereka lagi makan, Mbak Sandi. Oke, sedang fokus-fokus ya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sama lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari Sampit Eko mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita.
Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu St. Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul sekali. Nah, ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan. Wow, Masya Allah. Bakwan, semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana. Iya. Di dapur masak-masak terus alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana. Dengan apa adanya dah pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia tapi sudah mirip Indonesia. Saya pikir Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Iya, anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah, Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Ini dia tahu. Tahu. oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga, alhamdulillahnya menciptakan keluarga ya seperti mudik di kampung halaman. Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya, Ibu ya. Iya betul. Oke. Baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu
ada sebuah gedung tersendiri. Mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu, setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu, biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung salim seperti itu, kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat amplop belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya Kebetulan hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. kerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan Belarusia. Ini beliau. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini, sekitar kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Iya, ada 3. Jadi 2 ikut kami salat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut salat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Sankt Petersburg, biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang alhamdulillah. Baik Bu Yulia, terlepas dari alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan umat muslim ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu. Kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya, seperti itu. Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di Saint Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga itu setiap hari itu tidak apa namanya, tidak terlihat kayak apa ya. Banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu. Tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Ya, Artinya ya. memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul Baik. sekali. Saint Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini Jogja itu. Indonesia. Ya, Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. ya Allah. Waduh, bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini alhamdulillah insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di Saint Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Ya, Aceh. salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mas Sandi. Oke, sedang fokus-fokus ya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sama lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari Saint Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners,
Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu Saint Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul sekali. Nah, ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan. Wow, Masya Allah. Semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana. Iya. Di dapur masak-masak terus. Alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana, dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia, tapi sudah mirip Indonesia. Saya pikir Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wow. Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. Oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga. Alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini. Ya seperti mudik di kampung halaman. Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Oke. Baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat muslim di sana Bu Yulia? Kalau umat muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri. Mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu.
Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu, biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat amplop belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya Kebetulan hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Halo. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini sekitar, kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Iya, ada 3. Jadi 2 ikut kami salat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut salat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Saint Petersburg biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang alhamdulillah. Baik, baik Bu Yulia, terlepas dari alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan umat Muslim ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu. Kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti itu. Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di Saint Petersburg khususnya itu ada
WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pamir juga, itu setiap hari itu tidak apa namanya, tidak terlihat kayak apa ya. Banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu. Tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Ya, Artinya ya. memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul Baik. sekali. San Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini Jogja itu. Indonesia. Ya, Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. ya Allah. Waduh, bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini, alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asah asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di San Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Ya, Aceh. salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mbak Sandi. Oke, sedang fokus-fokusnya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sama yang lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari San Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik.
Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Wah, rame sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu Saint Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul sekali. Nah, ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah, kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan, Wow, Masya Allah. semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana. Iya. Di dapur masak-masak terus alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana. Dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah. Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. Oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri nih rumahnya. Seperti itulah. Baik. Pokoknya kita jauh dari keluarga. Alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini. Ya seperti mudik di kampung halaman. Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Oke. Baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat muslim di sana Bu Yulia? Kalau umat muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri. Mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah.
Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung apa namanya salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat ampo belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi Kebetulan sepertinya hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara Adik-adik anak kita. semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir. Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Ya, Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini sekitar kalau di Saint Petersburg itu sekitar berapa ya 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di Saint Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Iya, ada 3. Jadi 2 ikut kami sholat id dan yang lainnya tidak bisa ikut sholat id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Saint Petersburg biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis Betul. seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, baik Bu Yulia, terlepas dari Alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan Betul umat Muslim sekali. ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu, kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti itu. Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini. Dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silakan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di Saint Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga itu setiap hari itu tidak tidak terlihat kayak
banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu. Tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Ya, Artinya ya. memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul Baik. sekali. San Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini Jogja itu. Indonesia. Ya, Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. ya Allah. Waduh, bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini alhamdulillah insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di San Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Aceh. Ya, salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mas Andi. Oke, sedang fokus-fokus ya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sama yang lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari San Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon Minal maaf lahir aizin batin. wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Sama-sama. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan salat Idul Fitri ini di Rusia.
Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu Saint Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul nah sekali. ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan, Wow, Masya Allah. semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana. Iya. Di dapur masa-masa terus alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana, dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia, tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah, Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga, alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini, ya seperti mudik di kampung halaman. Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya, Ibu ya. Iya betul. Oke, baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri mereka seperti satu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar, jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya
adik-adik langsung apa namanya salim seperti itu ke yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat ampau belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi Kebetulan sepertinya hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara Adik-adik kita. ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir. Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Ya, saya izinkan. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini sekitar, kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Oh ya, ada 3. Jadi 2 ikut kami salat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut salat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Sankt Petersburg biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis Betul. seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada zamannya, pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, baik Bu Yulia, terlepas dari alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan Betul umat Muslim sekali. ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu, kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti itu. Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silakan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di San Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga, itu setiap hari itu tidak tidak terlihat kayak banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu, tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan
tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Ya, Artinya ya. memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul Baik. sekali. St. Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini Jogja itu. Indonesia. Ya, Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. ya Allah. Waduh, bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini, alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di St. Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Ya, Aceh. salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mas Andi. Oke, sedang fokus-fokus ya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sama yang lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari St. Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon Minal maaf lahir aizin wal batin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Sama-sama. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu St. Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak
sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul nah sekali. ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan, Wow, Masya Allah. bakwan, semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana, Iya. di dapur masak-masak terus. Alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana, dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia, tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah. Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga. Alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini. Ya seperti mudik di kampung halaman. Nah, Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya Ibu ya. Iya betul. Oke, baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri ini setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri. Mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat ampau belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya.
Baik, tapi Kebetulan sepertinya hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara Adik-adik kita. ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir. Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Ya, saya izin. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini, sekitar kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Oh ya, ada 3. Jadi 2 ikut kami sholat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut sholat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Saint Petersburg biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis Betul. seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang alhamdulillah. Baik, baik Bu Yulia, terlepas dari alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan Betul umat Muslim sekali. ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu. Kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti iya, itu. iya, Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di San Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga itu setiap hari itu tidak tidak terlihat kayak banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu, tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Artinya memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul Baik. sekali.
San Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini Jogja itu. Indonesia. Ya, Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga, Bu? Silahkan. ya Allah. Waduh, bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini, alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asah asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di San Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Ya, Aceh. salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mbak Sandi. Oke, sedang fokus-fokusnya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari San Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon Minal maaf lahir aizin batin. wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Sama-sama. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu San Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat.
Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya, Bu Yulia Betul ya. sekali, Oke, betul nah sekali. ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan, Wow, Masya Allah. bakwan, semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana, Iya. di dapur masak-masak, terus alhamdulillahnya apa namanya, kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana, dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada apa namanya bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia, tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak ya, anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah, Kita ada soto. Goreng terong tuh, ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik, Makanya kita jauh dari keluarga, alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini, ya seperti mudik di kampung halaman. oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya, Ibu ya. Iya betul. Oke, baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri ini setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah apa ya, gedung tersendiri mereka seperti satu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar, jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu, setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu, biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung apa namanya salim seperti itu, kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat ampau belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya Kebetulan hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya ini kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana, Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Halo. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja.
Jadi ada beberapa mbak-mbak pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini sekitar, kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Oh ya, ada 3. Jadi 2 ikut kami sholat id dan yang lainnya tidak bisa ikut sholat id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Sankt Petersburg biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang alhamdulillah. Baik Bu Yulia, terlepas dari alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan umat muslim ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu. Kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya, seperti itu. Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di San Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga, itu setiap hari itu tidak terlihat kayak banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu, tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik nih, kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Artinya memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja, terkendali ya Ibu ya. Betul sekali. San Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini itu. Indonesia. Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. Ya Allah, waduh bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini alhamdulillah insya Allah
dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di Saint Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Aceh. Ya, salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mbak Sandi. Oke, sedang fokus-fokusnya ini ya, takut opornya hilang. Iya, nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. يكذبوك فقد قدمت Kami dari Saint Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Mohon Minal maaf lahir aizin wal batin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Sama-sama. Wah, rame sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu Saint Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul nah sekali. ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup
metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan, Wow, Masya Allah. semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana, Iya. di dapur masak-masak, terus alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana, dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia, tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wow. Kita ada soto. Goreng terong tuh, ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. Oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri nih rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga, alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini, ya seperti mudik di kampung halaman. Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya, Ibu ya. Iya betul. Oke, baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri, biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri. Mereka seperti satu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu, biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat amplop belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya Kebetulan hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. kerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Halo. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini, sekitar kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang Muslimnya ada 3 ya Mbak ya.
ya ada 3. Jadi 2 ikut kami sholat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut sholat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia? Di Masjid Biru Saint Petersburg biasanya dikenal dengan Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa ditipis-tipis Betul. seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, baik Bu Yulia, terlepas dari Alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan Betul umat Muslim sekali. ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu, kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti iya, itu. iya, Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di Saint Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga itu setiap hari itu tidak tidak terlihat kayak banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu, tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini, kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Artinya memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul sekali. Saint Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini itu. Indonesia. Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. Ya Allah, waduh bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini alhamdulillah insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia
di Saint Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya. Seperti itu. Mungkin dari adik-adik mau ada salam-salam enggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Ya, Aceh. salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam enggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo, Ayo terus. ayo, ada salam enggak ada? Mereka lagi makan, Mbak Sandi. Oke, sedang fokus-fokus ya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari Saint Petersburg mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Mohon Minal maaf lahir aizin wal batin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Sama-sama. Wah, rame sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu Saint Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul sekali. Nah, ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan. Wow, Masya Allah. Bakwan,
semur, goreng, pisang goreng, sambal. kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik masih ada juga di sana Iya. di dapur masak-masak terus alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana dengan apa adanya deh pokoknya soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran. Selamat lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah. Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. Oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri ini rumahnya. Seperti itulah. Baik. Makanya kita jauh dari keluarga, alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini ya seperti mudik di kampung halaman. Nah, Oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya, Ibu ya. Iya betul. Oke, baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat ampau belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya ini yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya ini kayaknya Bu Yulia ya harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir. Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini sekitar kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Iya, ada 3. Jadi 2 ikut kami salat Id dan yang lainnya tidak bisa ikut salat Id karena banyak pekerjaan katanya seperti itu. Oke. Tadi untuk sholat Idnya ini kebetulan di Masjid Rusia yang mana Bu Yulia?
Di Masjid Biru Saint Petersburg biasanya dikenal dengan, ya, Waalaikumsalam. Biasa dikenal dengan Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Iya, Masjid Biru atau Masjid Soekarno dikenal seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat memang masjidnya ini masih ada nuansa-nuansa keindonesiaannya ya, bisa di tipis-tipis Betul. seperti itulah ya. Iya betul, karena itu ceritanya dulu itu pada zamannya, pada masanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno itu bertandang ke sini ke Petersburg dan beliau melihat sebuah gudang seperti itu dan beliau mengira ini adalah masjid. Kebetulan itulah masjid. Nah, jadinya beliau menginginkan mengharap bahwasanya tempat tersebut digunakan seperti sedia kala seperti masjid ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, baik Bu Yulia, terlepas dari Alhamdulillah ini sejumlah senang sekali kami melihat para WNI yang berada di Rusia ini begitu pastinya antusias dan yang ditunggu-tunggu merayakan hari kemenangan Betul umat Muslim sekali. ya, yang kita semua akan merayakan juga di Indonesia besok Bu, kita belum melaluinya. Masih besok. Iya, kita masih besok ya seperti iya, itu. iya, Secara serentak alhamdulillahnya tahun ini kita bisa sama-sama merasakan bareng. Tapi terlepas dari itu semua mungkin di tengah gejolak mungkin perang yang masih terus berlangsung ya Bu. Ini bagaimana Bu? Ini dari sudut atau kacamata aktivis yang mungkin berada di sana, situasinya sebenarnya kalau WNI yang ada di Petersburg ini tergolong memang termasuk yang aman atau seperti apa Bu? Aman, terkendali, semuanya tidak tidak terusik dengan peperangan. Kami baik-baik aja di sini, dengan komunitas lain juga baik-baik saja. Kita beraktivitas dengan seperti biasanya, tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik untuk ya silahkan Bu Yulia dilanjutkan. Terima kasih. Jadi penduduk Indonesia di Saint Petersburg khususnya itu ada WNI, maksudnya dari mahasiswa, dari diaspora, dari PMI yang namanya Pemir juga, itu setiap hari itu tidak terlihat kayak banyak orang bilang di sini kan perang segala macam gitu, tidak terusik dengan seperti itu, dengan pemberitaan seperti itu. Jadinya kita so far so good. Kita baik-baik saja di sini. Kita beraktivitas seperti biasanya, bekerja, bersekolah, jalan main, melihat pemandangan di luar sekitar itu dengan tenang, dengan tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang disturb us seperti itu. Alhamdulillah, beruntung sekali. Artinya memang sebenarnya maksudnya terlepas dari itu banyak warga negara Indonesia yang di sana, bahkan sama warga setempat juga aman-aman saja terkendali ya Ibu ya. Betul sekali. Saint Petersburg itu terkenal dengan kultur Naya Stalitsa, kota budaya. Jadinya istilahnya kayak Jogjanya Indonesia di sini itu. Indonesia. Bu Yulia, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk kami mungkin warga negara yang ada di Indonesia dan juga mungkin ingin disampaikan kepada keluarga yang ada di sini juga Bu, silahkan. Ya Allah, waduh bisa nangis ini nanti. Tentunya kami yang di sini semuanya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh keluarga di Indonesia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita semua di sini alhamdulillah insya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Kita saling asuh dengan warga negara Indonesia dan warga negara negara lain. Jadinya jangan perlu khawatir. Insya Allah kita baik-baik saja. Kita membawa marwah Indonesia di Saint Petersburg ini khususnya dengan sebaik-baiknya. Mohon doanya seperti itu. Mungkin dari adik-adik
Adik-adik mau ada salam-salam nggak? Salam untuk keluarga di Bogor dan di Jogja. Di Malang. Ini dari Ya, Aceh. salam sama keluarga di Aceh semuanya ya. Satu lagi sebentar. Adik-adik ada salam nggak? Ada teman-teman. Apa pesan untuk warga Indonesia? Ayo. Ayo terus. Ayo, ada salam nggak ada? Mereka lagi makan, Mbak Sandi. Oke, sedang fokus-fokus ya ini ya, takut opornya hilang. Iya, takut nomornya hilang. Ya Allah. Baik, seru sekali. Terima kasih Bu Yulia dan juga teman-teman Sama-sama. semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi minal aizin wal faizin, Amin. mohon maaf lahir dan batin. Sama lahir batin Sehat juga. selalu. Kami tunggu nanti kepulangannya ke Indonesia ya. Terima kasih Mbak Sandi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. وإن يكذبوك فقد كذبت Kami dari Sampit mengucapkan Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Juanita. Di live update kali ini, Tribuners, di Tribun News Update kali ini ada yang suasana berbeda, di mana ini datang dari para warga negara Indonesia atau WNI di Petersburg, Rusia, yang telah melaksanakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025 waktu setempat. Salah satunya, ini Tribuners, Tribun sudah bergabung ini bersama salah satu aktivis sosial budaya yang juga merupakan warga negara Indonesia di Petersburg, yakni ada Yulia Purnaningdia. Halo Ibu Yulia. Unmute. Oke. Sudah sekarang bisa mendengar suara kami? Baik. Halo Ibu Yulia dan teman-teman. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Wah, ramai sekali ya. Ya, itu di belakang juga ada yang masak-masak soto. Oke, kabarnya ini baru setelah melaksanakan Salat Idul Fitri ini di Rusia. Seperti apa ini suasananya merayakan Hari Raya di Rusia kali ini? Alhamdulillah bertepatan musim semi di sini ya. Jadi hari ini kita merayakan atau sholat Id jam 8.30 waktu St. Petersburg. Dan seperti biasanya banyak muslim-muslimah membludak sampai sejauh metro. Sangat banyak sekali, alhamdulillah. Kami bersyukur tahun ini kita bisa berkumpul dengan adik-adik mahasiswa dan beberapa teman-teman juga di sini merayakan Idul Fitri bersama dengan suasana yang lebih hangat, tidak seperti yang tahun lalu kedinginan karena salju turun. Hari ini hangat. Baik, artinya ini dengan suasana yang berbeda karena musimnya juga berbeda juga ya Bu Yulia ya. Betul sekali, Oke, betul sekali. Nah, ini kalau di Indonesia kan pasti Idul Fitri ini nggak jauh-jauh, namanya habis sholat Id biasanya kita langsung kulineran. Nah kalau di Rusia ini gimana? Udah masak apa hari ini atau mungkin atau seperti apa? Silakan. Alhamdulillahnya juga semalam itu kita berencana begini, soalnya letak dari masjid ke tempat kita itu biasanya kan ditutup, metronya ditutup, terus tramwaynya juga ditutup. Jadi kita menyewa apartemen bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadinya kita bisa jalan dari masjid ke tempat apartemen ini lebih dekat sekitar 5 atau 10 menit. Dan kemarin malam itu kita takbiran bersama dan kita memasak beberapa kudapan kayak bakwan. Wow, Masya Allah. Bakwan.
semur, pisang goreng, sambal. Kita masak banyak banget. Wah, teman-temannya banyak sekali. Halo. Nah, ini adik-adik mahasiswa masih ada juga di sana. Iya. Di dapur masak-masak terus alhamdulillahnya kita bisa mencicipi makanan Indonesia di sini dengan sederhana. Dengan apa adanya deh pokoknya. Soalnya kita nggak ada bumbu-bumbu yang seperti di Indonesia tapi sudah mirip Indonesia. Saya kira Sudah seperti mirip itu. Indonesia ya. Anak-anak lagi menyiapkan soto yang semalam kita buat. Waduh, soto apa ini? Seperti apa ini soto buatannya? Wow, ramai sekali. Halo semuanya. Minal aizin wal faizin. Selamat lebaran. Selamat Lebaran. Meski dari Indonesia masih besok ya. Maaf. Nah, ini kita masak apa nih? Kita ada semangka. Wah, Kita ada soto. Goreng terong tuh ada yang goreng terong. Dan ini dia tahu. Tahu. oke. Seru sekali sepertinya ya. Sudah berasa milik sendiri nih rumahnya. Seperti itulah. Baik, Makanya kita jauh dari keluarga. Alhamdulillahnya menciptakan keluarga di sini. Ya seperti mudik di kampung halaman. Nah, oke. Jadi dibuat mudik sendiri ya, Ibu ya. Iya betul. Oke, baik. Nanti kira-kira ini selama Idul Fitri, biasanya kalau di Rusia sendiri nih setelah salat Id, kemudian nanti aktivitasnya di sana seperti apa umat Muslim di sana, Bu Yulia? Kalau umat Muslim di sini kebanyakan orang dari komunitas Dagestan, Tajikistan, Tatarstan, Kazakhstan itu ada sebuah gedung tersendiri. Mereka seperti Sabtu kemarin kita diundang kayak iftar besar akbar. Jadi kita berkumpul bersama-sama menikmati hidangan ala Dagestan seperti itu. Insya Allah nanti kemungkinan saya juga belum tahu setelah ini kalau tidak ada cara dengan adik-adik kita akan mengunjungi rekan-rekan dari Dagestan, dari Tajikistan seperti itu. Saling silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya ini kan juga kalau minal aizin wal faizin ataupun lahir batin ke sesama gitu, biasanya kan kita ada yang tradisi salam sungkem atau lain sebagainya. Sekarang kalau di Rusia seperti apa ini? Sama juga nggak? Tadi kita setelah Lebaran biasanya adik-adik langsung salim seperti itu kayak yang sepuh gitu salim. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dapat amplop belum? Itu yang paling penting ya. Yang paling penting ya. Seperti itu biasanya. Baik, tapi sepertinya Kebetulan hari ini Minggu. yang paling banyak mengeluarkan fitrah atau angpaunya nih kayaknya Bu Yulia ya, harus. Enggak juga. Enggak juga ya. Baik, ini di antara ke semua rekan-rekan ini apakah mereka semua mahasiswa atau ada yang Ya, mungkin betul. bekerja juga atau Ada gimana Bu? mahasiswa, ada satu, sebenarnya ada dua, Ibu Pemir itu Perhimpunan Migran Indonesia di Rusia dan di Belarusia. Ini beliau. Halo. Ya. Oke, beliau izin karena langsung kerja. Jadi ada beberapa mbak-mbak Pemir, kebetulan alhamdulillah saya foundernya di sini sekitar, kalau di San Petersburg itu sekitar berapa ya, 200 lebih lah. Masya Allah. Keseluruhannya Rusia Belarusia itu sekitar 400-an lebih. Dan di sini yang di San Petersburg itu yang muslimnya ada 3 ya Mbak ya? Iya, ada 3. Download Tribun X sekarang.